Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang bertema mudahkanlah. Yang mana hadis ini berbicara tentang bagaimana uslub, metode di dalam kita bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat. Terkhusus kita orang yang lagi semangat-semangatnya, lagi senang-senangnya men-share, membagi kebaikan kepada teman, kepada sahabat, kepada orang-orang yang kita cintai, atau kita mengajak orang ingin ikut serta mendapatkan kebaikan dan mengenal kebaikan seperti kita juga mengenal kebaikan. Maka jangan salah, jangan terlalu offside, jangan gegabah, karena bisa jadi dengan sikapmu yang kaku, sikapmu yang keras, sikapmu yang arogan, ternyata kau membuat lari orang dari kebaikan. Ternyata tak kala kita ingin kebaikan kepada diri orang tak tersampaikan, jemaah. Dan berapa banyak kita saksikan nasihat itu ditolak, sebuah nasihat itu ditolak bukan karena isinya. Nasihat itu ditolak bukan karena apa yang kita sampaikan, tetapi nasihat itu ditolak dikarenakan tata cara penyampaian yang tak baik, jemaah. Maka berikut syariat Islam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah, antara keras ataukah lembut, jemaah. Berdakwah itu antara memudahkan tapi bukan bermudah-mudahan, atau berdakwah itu dengan teori, memakai uslub, metode yang kita inginkan. Maka berikut kita akan sampaikan bagaimana tips Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, berinteraksi dengan masyarakatnya yang pada waktu itu notabene-nya secara umumnya
dihuni mayoritasnya orang-orang yang berlatar belakang jauh dari kata pendidikan jemaah. Banyak di antara mereka orang-orang A'rab Badu, orang-orang yang nggak ngerti adab, orang-orang yang nggak ngerti sopan santun, orang-orang yang nggak ngerti bagaimana tata cara berbicara, tata cara ngobrol, tata cara menyampaikan sebuah kebaikan. Kenapa? Orang Arab Badu mereka pandang, kalau mereka menginginkan sesuatu, ya udah. Seperti di dalam kisah seorang Arab Badu, orang Arab dusun, begitu sukanya dan begitu ingin dapatkan kambing jemaah. Dicekeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai syal sampai merah leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kau inginkan? Aku inginkan kambing. Kata Rasulullah SAW dengan slow-nya, ya kalau kita cuma kalau ya orang aja kalau minta yang nggak wajar ya, pinjamlah cepet uang kau dulu lah. Siapa kau kan gitu? Entah ada orang di jalan tiba-tiba ya kan? Ya, pinjam dulu pak, cepet. Kan gitu coba. Ya, Rasulullah SAW nggak kenal, nggak ada hubungan saudara, tak kenal di mana. Nabi dicekek coba sampai merah. Menginginkan kambing, kata Nabi SAW, "Khuz masyita." Ambil silahkan. Apa yang kau berapa yang kau mau, kambing ini ambil. Di sebuah kesempatan yang lain, ada orang Arab dusun dengan slow-nya, dengan slow-nya datang ke masjid Nabi. Di pojokan dia kencing. Ya kan? Entah orang mana datang ke masjid Dirgantara ini kencing dari situ. Gimana orang jamaah yang ada di masjid nih jemaah? Antum kejar dia. Selesailah kan gitu. Habis dia jamaah dipukuli orang, diinjak, tak dari mana-mana. Enak juga lah nih jadi boxingnya kan. Sekali dalam nggak mukul orang. Nggak tahu kita. Yang penting kita melihat sebuah kesalahan, tanpa kita harus melihat siapa pelakunya dan kenapa dia melakukan itu dan bagaimana status sosialnya, langsung kita judge, langsung kita jatuhkan dia jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nengok para sahabat yang ingin ditarik sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab Badu ini sudah kencing, enaknya selonya dia ingin ditarik oleh sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, biarkan dia kencing jemaah. Akhirnya setelah dia selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat, ambil satu ember air, kemudian dengan tanah siramkan di tempat dia kencing. Setelah itu Nabi kasih tahu kepada orang Arab dusun tadi yang baru datang ke kota, beliau ngasih tahu bahwasanya ini masjid, ini tempat ibadah, bukan toilet. Maka tidak boleh padanya najis atau apapun. Dikasih pemahaman jemaah, baru dia ngerti, rupanya ini masjid kayak gitu. Mungkin di kampungnya dia belum tahu, nggak ada masjid, entah dia sholat tadi mana kan gitu, entah dia pun belum sholat, nggak ngerti dia tata syarat, tapi dia ingin kebaikan. Dia ingin mendapatkan sebuah kebaikan, tapi dengan kakunya kita, dengan arogannya kita, enggak lemah lembutnya kita dalam berdakwah, akhirnya apa? Orang lari dengan sikap kekakuan dan kekerasan yang ada di dalam diri kita jemaah. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang metode dakwah yang kaku ini. Mari kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran jemaah. Allah berfirman,
mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran bagaimana seharusnya Rasulullah SAW itu bersikap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Rabbmu kau lemah lembut kepada mereka. Bayangkan antum jamaah, antum dulunya udah taunya orang antum tuh bandel kali. Alhamdulillah lambat laun berjalannya waktu Allah kasih hidayah kepada dirimu. Lah istrimu belum mengenal ngaji, istrimu belum tahu apa-apa, ya. Tiba-tiba kita paksakan dia dengan kekakuan kita, ya, dengan bahasa yang keras. Demikian juga kita seperti itu kepada adik kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita jemaah. Padahal Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Rabbmu hendaknya kau berlemah lembut kepada mereka jemaah. Lemah lembut kita jemaah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kau Muhammad seorang yang fazzan ghalizal qalb, kaku. Ada orang yang kaku kayak ibu kering jemaah. Kaku dia nggak bisa dia berinteraksi dengan keluarganya, ya. Dia nggak bisa caranya itu dia berlemah lembut, dia nggak bisa menyampaikan itu dengan baik. Ada orang-orang kayak gitu, ya. Dia pinginnya pukul rata aja, apa yang dia dapat kayak gitu, ya. Tanpa dia melihat kondisi, tanpa dia melihat keadaan di mana dia bercakap, ya, di mana dia tempatnya harus dia sampaikan, nggak pandang bulu sama dia jemaah, ya. Pukul rata semua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kau Muhammad ciri khasmu itu fazzan, orang yang kaku, ghalizal qalb, hatimu itu keras, lan faddu min haulik. Niscaya lambat laun orang akan ninggalkanmu. Tes lantum jemaah. Makanya kenapa orang kok ciri khas dengan dakwah-dakwah seperti ini nanti ujung-ujungnya janganlah. Oh, saya itu keras itu, ngeri itu kita. Ya, ngeri itu. Itu dakwahnya keras. Padahal yang bermain oknum jemaah. Yang disampaikan Al-Qur'an, yang disampaikan hadis Nabi. Sumbernya kan dua aja, Al-Qur'an, hadis Nabi. Tapi udah dapat embel-embel, udah dapat simbol keras. Lan faddu min haulik. Tapi kata Allah apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Maksudnya apa? Ya kalau ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak keluarga kita, teman sejawat kita, teman karib kita, yang mana orang itu nggak ngerti, belum paham, ya jangan diembat pula di depan dia. Jangan dikasih tahu depan orang, ya. Itu sama saja kita menjatuhkan dia, sama saja kita membuka aib dia. Lihat tempatnya di mana kau akan menyampaikan sebuah kebaikan tadi. Tengok, oh ini nggak bisa nih, janganlah. Diam aja kita. Sampai pada waktu titiknya kita sudah bisa memberikan kesempatan kebaikan tadi. Kayaknya apa yang kau lakukan itu nggak bagus lah. Kalau menurut aku seperti ini. Tanpa harus ada yang tahu, tanpa ada publik yang tahu, tanpa harus antum publish, tanpa orang yang tahu jemaah. Ini bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah maafkan mereka dan coba minta ampun kepada Allah untuk mereka. Maksudnya apa? Antum doakan dia, semoga Allah mengampuni dirimu, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah. Saya doakan antum mendapatkan hidayah. Jangan sikit-sikit kita boikot, sikit-sikit kita tinggalkan, hanya berpegang
pemahaman aja jemaah ya. Antara fikih ini satu mazhab ini, fikih Syafi'i atau Hambali, Hanafi atau Maliki, ini menjadi sebuah problem jemaah. Antum harus meninggalkan saudaramu, menjauhi dia, tinggalkan dia, enggak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan minta ampunkanlah kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bermusyawarahlah di setiap perkara. Ada yang namanya diskusi, ada yang namanya tukar pikiran, ada yang namanya menyampaikan argumentasi, sisi ilmiahnya apa, dia nggak ngerti, ya kasih tahulah kenapa ini salah, kenapa ini benar, kenapa amalan ini baik, kenapa amalan ini harus ditinggalkan, ya dikasih tahulah. Dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan, jangan gue buat tuh, bid'ah tuh. Wah, apa kau ini, kau sikat-sikat kau bid'ah aja kau kan gitu. Jangan kayak gitu, wah salah itu. Ya kenapa rupanya kan gitu? Kasih tahu lah aku, kenapa? Dia nggak ngerti ya Pak. Kalau kita kasih pandang ilmiahnya, jangan kayak gini, bagusnya kayak gini, lebih afdolnya ada ini solusi terbaik. Kan dia terbuka pikirannya. Oh, rupanya ada yang lebih afdol dah. Ternyata ada yang lebih baik. Oh, ini yang dilakukan ini kurang. Kasih solusi kepada manusia ya mak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta orang-orang yang bertawakal jemaah. Jemaah kaum muslimin, ikhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. 4 kata jemaah, mirip, serupa tapi tak sama. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. 4 kata ini jemaah memiliki makna yang dalam. Artinya yassiru, mudah-mudahkanlah, mudah-mudahkanlah. Kalau orang kita, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Kan gitu ya. Kita makin kita bisa mempersulit dia, ngapainlah mempermudah dia, kan gitu. Kayak gitu kita jemaah. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yassiru, permudah urusan kalian, dipermudah. Jangan cari yang sulit-sulit. Baik untuk skala pribadimu, dilarang untuk cari yang sulit-sulit. Apalagi dalam urusan yang lain yang berkaitan dengan muamalah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kalah terbendung tentang berbagai pilihan, beliau akan pilih yang paling termudah jemaah. Coba prakteknya bagaimana antum bermuamal dengan teman-teman kita jemaah. Ada nggak antum mempraktikkan seperti ini? Antum menggampangkan dia urusan gini. Antum kasih dia kemudahan, demi kemudahan untuk kebaikan dia jemaah. Tapi kita yang diberi kemudahan tahu diri, ya. Jangan mentang-mentang udah dikasih kemudahan, wah pinjam lempol lah, oke, kasih kan gitu. Besok pinjam lempol lagi, kapan bayarnya? Nggak dibayar, ya. Itu dikasih kemudahan, tenggang 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kita kasih kemudahan terus, kasih kemudahan. Tapi jangan kita langsung tak kalah sudah dikasih kemudahan, kita lupa diri jemaah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terbendung suatu hal, memilih 2 hal,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang paling mudah jemaah. Memilih yang paling mudah. Ada dua jalan menuju Masjid Dirgantara. Jalan pertama bekelok, ya banyak lubang. Kemudiannya terlalu banyak lampu merahnya. Sudah banyak lampu merahnya, macet. Ada jalan yang kedua, lempang lurus. Jalannya mudah kali jemaah. Sampai ke sini cuman butuh waktu 5 menit. Maka secara logikanya kita pasti akan memilih apa? Yang termudah. Kenapa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Islam Allah ingin mempersulit seorang hamba di dalam beribadah. Dan kesulitan tadi sudah Allah angkat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Allah nggak inginkan kesusahan yang akan datang kepada diri kita. Enggak. Kalau ada yang mudah, kerjakan jemaah. Kerjakan yang mudah tadi ini. Selagi yang susah tadi ini tidak lebih besar pahalanya dari yang mudah tadi jemaah. Kalau yang susah tadi ini, kalau kita dapatkan dia pahalanya lebih besar, maka lakukan dia jemaah. Selagi kemudahan tadi ini nggak luput dengan yang susah tadi jemaah. Contohnya, berjalan ke masjid dengan penuh langkah, atau memperpanjang wudhu di hari yang sangat dingin. Contoh yang pertama, berjalan ke masjid jemaah. Apa kata Nabi SAW? Wa kasratul khutah ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Rumah antum dari masjid, kalau jalan kaki menghabiskan waktu 4 menit. Kalau naik kendaraan cuman menghabiskan waktu 30 detik. Maka tak kala kita berjalan kaki ini, yang mana bisa menghasilkan pahala yang lebih besar tanpa harus luput padanya pahala yang tadi ini, maka jalan kaki. Ini maksudnya apa? Bukan bermudah-mudahan. Mudahkanlah, tapi bukan bermudah-mudahan. Kadang kita ada yang bermudah-mudahan, Meskipun agama ini dibuat sudah dengan keadaan mudah, kita mudah-mudahan kali. Allah perbolehkan kita sholat di rumah tak kalah hujan, silakan sholat. Itu kan kemudahan namanya kan? Mudahkanlah, tapi jangan bermudah-mudahan. Sholatnya di rumah, tengoknya hujannya deras aja, rupanya cuma rintik-rintik aja, cuman satu aja gerimisnya. Ini namanya bermudah-mudahan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit jemaah. Ini dilarang oleh Islam jemaah. Apalagi contohnya? Banyak sekali contohnya di dalam penerapan fikih jemaah. Dalam puasa, Allah perintahkan kita untuk mensegerakan berbuka, mengakhirkan yang namanya makan sahur jemaah. Mudahkanlah, jangan mempersulit jemaah. Segerakanlah berbuka. Banyak lagi penerapan syariat yang dimiliki dan diutarakan di dalam hadis ini. Basyiru, yassiru, wala tu'assiru. Kenapa? Karena yang namanya agama Islam dibangun di atas kemudahan. Segala kesusahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hapuskannya jemaah. Contoh yang lain jemaah.
Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan kesusahan ini yang ada di dalam Islam, tidak ada lagi jemaah. Keutamaan seorang memakai siwak ini merupakan keutamaan yang sangat besar jemaah. Atau seorang mengakhirkan sholat isya di sepertiga atau di pertengahan malam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laula an asyukka ala ummati, kalaulah enggak memberatkan umatku ini, aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di waktu ini, di waktu sepertengah malam, setengah 12 jemaah. Nabi mengatakan apa? Kalau tidak memberatkan umat ini, niscaya waktu yang paling afdal mengerjakan sholat isya di setengah 12. Ternyata apa? Bagaimana pengamalannya? Coba antum tes aja lah sekali di sini. Nih, antum ajan setengah 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mazhab apa lagi nih? Lain bahkan gitu. Salah kau mimpi kau kan gitu. Ini ajan apa ini kan gitu. Langsung orang menjudge kita, orang mengata-ngatai, gak sembarangan bisa kita menerapkan seperti itu. Seperti itulah dia jemaah. Ya. Padahal Nabi mengatakan apa? Laula an asyukka ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan, niscaya aku akan perintahkan mereka sholat di waktu ini. Ternyata apa? Berat. Ternyata apa? Nggak bisa dilaksanakan. Melihat pertimbangan, kondisi dan keadaan. Kalau kita model-model orang yang semangat-semangat doang, ini sunnah Nabi nih. Kan gitu. Oh nggak bisa lah, terapkan lah. Marah kita sama BKM sini. Ya. Ini kalian sholat isya kalian jam 8. Nggak afdol itu. Ya. Kalian ngatanya nyaku sunnah. Kalian nggak nerapkan sunnah ini. Bangun lawak jam 12. Kami udah tidur lah, kan gitu. Anak-anak udah tidur, ya. Istri udah capek. Cuman mau sholat jam 12? Ya. Nggak bisa berarti ya, mah. Kecuali antum di kondisi antum yang bangun masjid, ya, pakai dana antum, ya. Di seputaran antum sudah ada orang-orang yang udah paham tentang ilmu seperti itu. Mau sholat jam 12:30 pun oke aja kan gitu. Silakan jemaah, ya. Nggak ada pun orang ribut kan. Masjid-masjid yang kita bangun ya. Tapi selagi kita numpang, lihat kondisi ya. Lihat di mana kau menerapkan sebuah ilmu, apakah mereka paham, bisa menerima, atau di situ ada gap penolakan, maka jangan sampai seperti itu jemaah. Jangan sampai cikal bakal kau ingin menerapkan sebuah kebaikan, akhirnya orang nggak senang, akhirnya orang merasa susah. Oh kok kayak gini kali Islam, kok ribut kali Islam, sholat isya aja jam 11:30. Oh payahlah kami, belum lagi di medan banyak begal pula kan gitu. Gak mungkin lah kita sewa polisi mau sholat aja kan gitu. Kawan nyawa lah. Ya patroli dia jam 11:30. Berat jemaah, gak bisa seperti itu. Lihat kondisinya. Semua itu gak segampang apa yang kita dapatkan jemaah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sebuah perkara nggak jadi dia amalkan, takut, khawatir ini nggak pas nih nanti, ini nggak bisa nih. Yassiru walatu asiru, mudahkanlah dan jangan memberikan kesusahan jemaah. Kemudian kata Rasulullah SAW yang kedua, basyiru walatu nafiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Kebanyakan kita buat orang lari. Ya, kebanyakan kita menjadikan orang itu lari dari kebenaran. Dengan sikap arogan kita, dengan sikap gaya kita, akhirnya orang lari jemaah. Nabi SAW memberikan pesan singkat kepada Mu'adz bin Jabal kala dia berdakwah ke negeri Yaman. Negeri Yaman pada waktu itu jemaah mayoritasnya adalah
orang-orang yang memiliki Alkitab, ahlul kitab namanya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditengoknya Muadz bin Jabal ini agak strong, agak keras, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, akhirnya Nabi mengatakan kepada Muadz bin Jabal, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira dan jangan beri orang lari. Pelan-pelan, selalu aja, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan kasih kabar gembira, jangan sampai dia lari. Jangan sampai orang ini terkesan kita memaksa dia, akhirnya dia benci. Ya, nengok-nengok kita ini, aduh nggak senang dia, benci nih nengoknya. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim jemaah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat isya bersama Nabi. Seketika setelah dia sholat isya, balik dia pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya. Balik ke kampung halamannya, ternyata sholat isya belum selesai, belum terlaksanakan. Akhirnya sahabat tadi ini disuruh imam. Nah, ini dalam kondisi-kondisi praktek-praktek seperti ini antum akan dapati nanti jemaah. Ya, kondisi antum dilihat orang, antum berpenampilan agak-agak religi, ya. Becarna, masya Allah, ada jenggot-jenggotnya sedikit, ya. Tiba di sebuah rumah sakit atau di mall atau di mana, tengok-tengokan lah ya kan. Silakan Pak. Janganlah, enggak lah bapak lah, bapak jenggotnya panjang kali kan itu. Wah, dengan kayak gitu awak, pas lah nih, murojaah an-naba kan gitu. Akhirnya coba antum baca surat panjang kali, di belakang orang dah salah imam gitu kan gitu. Gojek yang bawa GoFood-nya pun dah cemas dia, di cancel nggak nih ya kan gitu. Ya, kok cari masjid ini pula aku tadi kan gitu. Udah berkeringat dingin orang di belakang kita semua jemaah ya. Antum salam nanti orang nggak ada lagi dah. Mana jemaah kan gitu. Ini terjadi nih, ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat tadi udah sholat padahal bersama Nabi sholat isya, akhirnya jadi imam. Berarti dia kan sholat sunnah dia kan tuh kan. Bolehnya seorang imam, ya, dia sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib. Dan bolehnya dia imam, dia wajib, makmumnya sunnah, itu boleh jemaah. Ya, dalam kondisi seperti imam dia. Ternyata di barisan saf itu jemaah, antum ingat nih, antum harus paham, mohon antum paham, kalau antum imam, ingatlah di belakang antum tuh siapa. Ya, kalau di belakang antum thalibul ilmi, hafalannya 30 juz ya oke, nggak apa-apa, silahkanlah baca panjang-panjang, nggak apa-apa. Kalau antum baca pendek kali wak kan gitu kan. Ya, karena belakang antum udah stay nih ya, kakinya udah kuat-kuat kan gitu, udah siap dia menerima bacaan yang panjang. Tapi kalau di belakang kita ada orang tua berdiri ada payah kan gitu, ada ibu hamil pula kan gitu, berdiri yang lama-lama nggak kuat, ada anak kecil di belakang merengek, udah keras dia ngerengeknya pun kita nggak nyadar jemaah kan gitu, udah bisa bercakap dia mama gitu kan gitu. Mamanya mau putus sholat pun payah kan gitu, ini aku putus sholat nih, batal aku kan gitu. Akhirnya apa jemaah? Sahabat tadi ini sholatnya lama, panjang kali jemaah. Keluarlah sahabat tadi ini jemaah. Makmumnya keluar, asli makmumnya keluar. Makmumnya keluar, sholat dia sendirian. Sholat dia sendirian, selesai dia salam. Akhirnya apa jemaah? Ya, hujan. Allahumma shayyiban nafian. Ya, siapa yang punya barang-barang ambil supaya nggak basah barangnya. Ya. Baik, akhirnya jemaah ya. Sahabat tadi ini yang keluar dari barisan saf tadi ini jemaah, keluar dari barisan saf, dikadukan oleh imam tadi kepada imam tadi. Ya imam, adalah tadi jamaah kita, dia tadi tiba-tiba keluar aja pas kau imam. Oh dia munafik itu. Oh dia orang munafik itu. Kalau dia nggak munafik, berarti dia stay lah sama kita. Ini munafik kan gitu.
ternyata sahabat tadi ini dikatakan munafik, nggak terima dia. Aku dikatakan munafik, nggak terima. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita kondisinya ini, baru diceritakan kenapa kronologinya, kok bisa ini terjadi. Sahabat tadi ini bilang, ya Rasulullah, imam kita ini bacanya panjang kali. Aku punya kebutuhan, akhirnya aku keluar. Kemudian dia bilang, memberikan info kepada orang-orang, aku ini orang munafik. Nabi langsung lihat ke muka sahabat tadi ini, oh, langsung marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat tadi ini? Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah semarah-marahnya kecuali pada kondisi yang itu, jemaah. Afatanu anta ya Mu'adz, kata Nabi. Kau mau jadi juru fitnah wahai Mu'adz? Kau mau jadi juru fitnah? Inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari dari dakwah ini. Ada di antara kalian orang-orang yang kaku dalam berdakwah. Ada orang-orang yang kaku dalam berinteraksi, jemaah. Ada orang-orang yang kaku dalam menyampaikan kebaikan. Akhirnya apa? Ditolak. Dengan alasan apa? Nggak betul kajian kalian. Ya, seperti ini faktanya, jemaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan imam tadi, kalau kau sholat bersama makmum, maka perhatikanlah, di belakangmu itu ada orang sakit, di belakangmu ada orang tua renta. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.